Hari ini kita jemaat seluruh GKIM beribadah bersama-sama, saudara. Sungguh sebuah kebahagiaan kalau kita boleh bersama-sama di dalam satu ibadah. Oleh karena itu saya menyapa jemaat-jemaat GKIM baik yang ada di Bandung dan sekitarnya maupun yang ada di luar kota dan di luar pulau, yang ada di Cirebon, di Tasikmalaya, di Solo, di Jogja, bahkan di Batam. Kiranya ini menjadi sebuah momen kebersamaan yang indah di antara kita, bahwa kita telah disatukan di dalam sinode Gereja Kristen Immanuel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode GKIM yang telah mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini kepada saya. Tema kita pada hari ini adalah membangun keindahan relasi di dalam pelayanan. Kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya tidak akan membacakan semua ayat. Saya akan membacakan ayat 1, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya kekristenan adalah sebuah relasi. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama orang percaya. Secara khusus dengan komunitas di mana kita berada. Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam komunitasnya, supaya setiap kita bertumbuh mengenal Dia. Sama seperti orang tua kita terhadap anak-anaknya, dimulai dari seorang bayi yang kemudian bertumbuh menjadi anak-anak muda, lalu kemudian bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Demikian pula dengan yang Allah kehendaki. Ia menghendaki anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan adalah sebuah kepastian bahwa di dalam proses pertumbuhan itu, pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam relasi dengan sesama di dalam komunitas gereja, di mana setiap kita diikat dan terikat oleh kasih Kristus yang menyatukan. Di dalam kasih Kristus itulah
kita belajar saling melayani satu dengan yang lain. Saling membantu, saling memberi, saling menguatkan, dan saling menghormati. Saudara sekalian, saya menyebut relasi seperti ini adalah truly Christian community. Komunitas Kristen yang sejati. Mengapa disebut sejati? Oleh karena relasi yang dibangun itu adalah sebuah relasi yang mendalam satu dengan yang lain. Relasi kita dengan sesama kita di dalam gereja bukanlah sebuah percakapan lorong. Percakapan lorong itu adalah sebuah percakapan basa-basi. Hello, apa kabar? Gimana, baik? Bagaimana keadaanmu? Itu percakapan lorong. Tidak salah sih kita mengucapkan itu, tetapi itu sekedar basa-basi. Tetapi sebuah relasi yang dibangun bukanlah relasi yang dangkal seperti itu. Tetapi sebuah relasi yang mendalam, dan relasi yang demikian harus dibangun secara intensional atau disengaja. Relasi yang mendalam dicirikan dengan keterlibatan setiap kita di dalam pelayanan. Bukan sekedar kita terlibat di dalam pelayanan, tetapi lebih dari itu, saudara. Tindakan melayani itu haruslah lahir dari kerohanian yang sehat. Oleh karena itu, tiap-tiap orang menerima karunia-karunia secara khusus dari Roh Kudus untuk memampukan kita melayani berdasarkan karunia yang kita terima itu. Minimal satu orang menerima satu karunia. Satu orang bisa menerima lebih, tetapi tidak ada satu orang pun yang menerima semua karunia. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Bukan hanya 9 macam seperti yang ditunjukkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 yang Paulus tuliskan di sana, tidak dimaksudkan sebagai sebuah daftar karunia yang lengkap. Tetapi Paulus menuliskan hanya bermaksud untuk menunjukkan bahwa ada bermacam-macam karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan kemudian didistribusikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya itu. Di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa keragaman karunia-karunia itu adalah demi kepentingan bersama. Bukan hanya sekedar demi kebaikan, tetapi demi memberi keuntungan kepada sesama orang percaya ketika karunia-karunia itu dilakukan di dalam pertemuan ibadah. Saudara sekalian, semua karunia saling menunjang satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada satu karunia pun yang lebih unggul dari karunia yang lain. Tetapi patut disayangkan. Sayang, 1000 sayang. Orang-orang percaya di Korintus telah gagal paham. Keragaman karunia
yang semestinya mendorong mereka, memampukan mereka untuk membangun sebuah relasi yang indah di dalam pelayanan, telah berubah menjadi ajang pamer, telah menjadi ajang kompetisi. Tentu setiap kita familiar dengan istilah kompetisi. Istilah sederhananya adalah perlombaan. Di dalam kompetisi, setiap pesertanya ada di dalam persaingan. Bersaing satu dengan yang lain. Maka kompetisi bisa didefinisikan sebagai persaingan dua pihak atau lebih demi mencapai kemenangan. Atau siapa yang pantas disebut juaranya. Siapa yang lebih unggul dari yang lain. Saudara, sebetulnya jika sportivitas bisa dijaga, kompetisi itu ada sisi baiknya juga. Yaitu dapat menghasilkan dan meningkatkan kualitas kerja atau kualitas pelayanan. Namun saudara, kompetisi sangat mudah sekali berubah menjadi pementingan diri sendiri. Coba kita perhatikan saja di dalam dunia olahraga. Di dalam dunia olahraga, saudara, didasarkan kepada semangat persaingan. Siapa yang pantas untuk menjadi juara satu? Tidak sedikit kita juga menemukan semangat bersaing itu, semangat persaingan itu di dalam dunia kerja. Siapa yang layak menduduki jabatan sebagai manajer? Atau jabatan mentereng yang lainnya. Demikian juga kita menemukan semangat persaingan itu di dunia pendidikan. Bahkan kalau kita perhatikan, semangat persaingan juga sudah merasuk ke dalam keluarga. Bersaing di antara anggota keluarga. Anak yang sulung bersaing dengan anak yang bungsu dan lain sebagainya. Bagaimana dengan di dunia rohani atau di dunia gereja? Kita pikir bahwa itu kan tadi sekuler, Pak. Ini sekarang di dunia rohani. Di dunia rohani tidak adalah semangat persaingan seperti itu. Tunggu dulu, saudara. Memang seharusnya tidak ada dan tidak boleh ada semangat persaingan di dalam gereja. Tetapi sebagian kita mungkin akan terkejut. Karena ternyata semangat persaingan itu juga ditemukan di gereja Tuhan. Di gereja Korintus kita menemukan, saudara, semangat bersaing di antara sesama anggota. Bahkan persaingan itu berlangsung sangat sengit. Karena disertai dengan sinisme, dengan fitnahan, dan cara-cara keji yang lainnya. Maka kita melihat di sana dengan segera persaingan itu menghancurkan hubungan atau relasi. Kehangatan relasi telah berubah menjadi kasih yang dingin. Menjadi sebuah hubungan yang begitu sulit
untuk diteruskan. Saudara-saudara, relasi di dalam jemaat di Korintus tidak hanya terjadi di jemaat Korintus, tetapi terjadi di gereja pada hari ini. Hubungan yang indah telah berubah menjadi sebuah ketegangan. Perubahan memunculkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan akibatnya semangat melayani tidak lagi murni. Kekerabatan menjadi semakin jauh, dan pada akhirnya perpecahan terjadi di dalam gereja. Sebagian orang merasa enggan untuk melibatkan diri ke dalam pelayanan. Saudara, saya menjumpai di dalam pengalaman saya bertemu dengan teman saya, dengan sahabat saya, sudah lama tidak bertemu. Ketika mamahnya dipanggil Tuhan dan saya bertemu di rumah duka, saya bertanya kepada sahabat saya itu, "Di mana sekarang kamu beribadah? Apakah kamu melayani di sana seperti waktu kita sama-sama melayani di gereja?" Dan kemudian dia mengatakan, "Saya sudah 3 tahun tidak bergereja. Jangankan melayani, datang ke gereja pun saya sudah tidak melakukan dalam 3 tahun ini." Saya terkejut, saudara. Lalu saya bertanya, ada apa? Dan dia mengatakan bahwa di gereja tempat saya beribadah itu ada begitu banyak orang-orang yang berselisih, bersaing satu dengan yang lain. Sehingga untuk apa saya datang ke gereja? Saudara-saudara, ada banyak orang yang barangkali membatasi diri menjadi sekedar pengunjung gereja. Dalam hal ini, saudara, benarlah perkataan dari seorang psikolog terkemuka bernama Michael Argyll. Ia mengatakan bahwa kebutuhan akan pengakuan diri atau prestasi menempati urutan yang kedua, tepat setelah kebutuhan biologis kita. Alhasil, saudara, semangat persaingan ini menjauhkan seseorang dari teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Kita mungkin mengkritik orang lain yang dikuasai oleh semangat persaingan. Namun sebenarnya kita punya rasa haus yang sama. Punya rasa haus untuk memiliki lebih dari yang lain. Keinginan untuk menjadi nomor 1. Walaupun di dalam prosesnya kita harus menginjak-ninjak orang lain. Semangat persaingan itu berada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Saudara sekalian, apakah masalah utama yang menyebabkan persaingan yang sedemikian sengit di gereja Korintus itu? Masalahnya adalah karunia. Inti perdebatan mengerucut pada karunia bahasa roh atau karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka mengatakan bahwa tidak ada karunia yang
penting karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh membuat atau menegaskan penerimanya sebagai kelompok elit rohani. Menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang matang rohaninya. Itulah sebabnya kemudian orang-orang percaya di Korintus itu berlomba-lomba mengejar karunia bahasa roh ini demi pengakuan orang lain. Sebaliknya, mengabaikan dan meremehkan karunia yang lainnya sebagai karunia yang tidak penting. Intinya saudara, pementingan diri sendiri. Benar dikatakan bahwa berhala yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri sendiri. Inilah yang terjadi di komunitas Kristen di kota Korintus. Tetapi bukan hanya di Korintus sebagai satu-satunya. Sekali lagi hal yang sama terjadi di gereja hari ini. Dan barangkali di gereja kita masing-masing. Di komunitas kita. Saudara-saudara, dan maafkan saya. Barangkali atau mungkin saja salah satu pelakunya itu adalah saya atau saudara. Jika demikian, kita membutuhkan solusi bagi persoalan ini. Sama perlunya seperti yang dibutuhkan oleh gereja di Korintus. Maka saudara, kita harus memperhatikan kebenaran Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus menegaskan perlunya memahami karunia Roh Kudus dengan benar untuk mengatasi konflik gagal paham ini. Mari kita melihat ayat 1. Ayat 1 dikatakan sekarang tentang karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara, kita memperhatikan bagian ini. Ada dua kata yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kata mengetahui kebenarannya. Kata ini di dalam istilah Yunani menggunakan kata agnoin. Agnoin. Yang di dalam terjemahannya seharusnya diterjemahkan sebagai menjadi bodoh. Maka Paulus hendak mengatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan menjadi bodoh. Aku mau kamu mengetahui kebenaran tentang karunia Roh Kudus ini. Menjadi bodoh, saudara, memiliki beberapa arti. Setidaknya ada 3 arti. Yang pertama, berarti kurangnya informasi. Yang kedua adalah salah atau gagal memahami sesuatu. Dan yang ketiga adalah menolak dengan kasar. Maka saudara, perhatian dari Paulus adalah pada frase aku mau kamu mengetahui
Karena ini menjadi landasan dari argumen Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu memahami karunia-karunia dengan benar. Kata yang kedua adalah pneumatikos atau Roh Kudus. Paulus menegaskan dengan istilah pneumatikos ini adalah pada karunia-karunia yang berhubungan dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan dan mendistribusikan atau membagi-bagikan Roh Kudus, karunia itu kepada tiap-tiap orang percaya. Roh Kuduslah yang memilihkan secara khusus kepada orang-orang percaya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 kita menemukan apa yang dimaksudkan oleh Paulus itu. Itu artinya saudara, bahwa karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada masing-masing orang percaya berhubungan dengan Roh Kudus dan bukan dengan spiritualitas manusia. Maksudnya adalah Roh Kudus itu tidak membuat seseorang menjadi lebih rohani. Atau karunia Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada orang yang sudah tinggi atau matang rohaninya. Tetapi tiap-tiap orang percaya dia menerima karunia Roh Kudus itu. Minimal satu orang menerima satu karunia. Inilah pemahaman yang benar yang ingin dinyatakan oleh Paulus kepada kita. Yang kedua, saudara, Paulus sengaja menyusun kategori atau pengelompokan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 untuk menunjuk pada Allah Tritunggal sebagai sumber dan pemberi karunia-karunia. Di dalam ayat 4 sampai 6 itu kita menemukan rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah, yaitu Bapa, yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Saudara, 3 kategori atau pengelompokan ini dihubungkan dengan 3 pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dari sinilah menjadi jelas bahwa keragaman dari karunia-karunia itu bersumber dari Allah yang satu, yaitu Allah Tritunggal. Dengan demikian, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 memberikan rencana dasar pelayanan yang trinitarian. Menjadi jelas saudara bahwa perhatian utama Rasul Paulus adalah bahwa Roh Kudus dan pemberian-pemberian karunia-Nya itu adalah untuk memperkuat bahwa keragaman itu berasal dari satu sumber. Hanya satu pemberinya, yaitu Allah. Dan ketika ragam karunia itu
diberikan dari satu sumber, maka pelayanan bukanlah bersifat kompetitif. Tetapi pelayanan itu menjadi sebuah pelayanan yang efektif. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang meniru pelayanan Allah Tritunggal. 3 tetapi terikat di dalam kesatuan. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu di dalam pelayanan. Di dalam Allah Tritunggal tidak ada perselisihan. Tidak ada perpecahan. Maka seperti itulah setiap orang percaya yang dikaruniakan dengan beragam karunia itu menjadi satu di dalam pelayanan, membangun sebuah relasi yang indah di dalam pelayanan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Mari kita memperhatikan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Paulus menyatakan tujuan dari pemberian karunia-karunia. Di ayat yang ke-7, saudara, Paulus sekarang beralih dari Allah sebagai sumber dan pemberi karunia, sekarang kepada tujuan dari pemberian karunia-karunia itu, yaitu memberikan keuntungan kepada sesama orang percaya pada saat mereka berkumpul. Maka di sini Paulus bermaksud untuk mematahkan anggapan dari orang-orang Kristen Korintus yang telah gagal paham itu, yang telah menilai bahwa karunia bahasa roh sebagai karunia yang paling dibutuhkan. Sementara yang lain itu boleh diabaikan. Dengan demikian, tujuan dari pemberian karunia itu bukan untuk peneguhan diri, bukan untuk kepuasan dari si pemilik atau penerima karunia itu, dan juga bukan untuk membanggakan diri. Bahkan karunia-karunia yang diberikan kepada setiap kita, kepada saudara dan kepada saya, bukan untuk membangun diri kita sendiri. Karunia tidak pernah diberikan untuk membangun diri sendiri. Dan kalau ada yang berpikir demikian, itu salah kaprah. Karunia diberikan demi keuntungan sesama dari orang percaya di dalam komunitas kita. Saudara-saudara, pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa keragaman karunia-karunia yang dibagikan oleh Roh Kudus berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan kehendaknya kepada orang-orang percaya, adalah agar setiap saudara dan saya dimampukan untuk melakukan pelayanan yang efektif. Bukan pelayanan yang kompetitif. Pelayanan yang melayani Allah sesuai dengan cara Allah. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu diversity in unity. Keragaman di dalam kesatuan didasarkan kepada natur Allah yang adalah Tritunggal. Dan inilah yang seharusnya menjadi model dari kita membangun keindahan relasi dengan melayani sesuai dengan karunia yang berbeda-beda itu. Yaitu untuk
kesatuan di antara kita. Keragaman semestinya dipandang sebagai alat untuk bersatu dan bukannya sebagai alasan untuk bersaing satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, keragaman adalah sesuatu yang baik jika dipandang dari perspektif natur Allah Tritunggal. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita pertama-tama mensyukuri karena kita telah menerima karunia-karunia yang khusus, yang berbeda satu dengan yang lain, supaya kita bisa melayani dengan karunia yang diberikan itu. Dan kita bisa saling melengkapi, bertumbuh bersama-sama. Kita bisa membangun keindahan relasi di dalam pelayanan. Tetapi mari kita melakukan yang kedua. Selain bersyukur, kita harus tetap kritis di dalam menyikapi kepelbagaian, keberbedaan, dengan tetap menjaga kesatuan di antara kita. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi di dalam rangka kesatuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, marilah kita menjaga fokus pelayanan kita bukan kepada diri kita, tetapi fokus kepada Kristus. Kepada Kristus yang telah menyatukan kita. Maka kita menyatukan karunia itu di dalam Kristus untuk meninggikan Kristus. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Di dalam sebuah gelanggang atau arena atau sebuah panggung, ada 3 orang penari. 3 orang penari yang menari dengan indahnya. Terkadang saudara, seorang penari kelihatannya menonjol sendirian, ada di depan. Sementara yang 2 berada di belakang menjadi penari latar. Terkadang mereka tidak kelihatan yang 2 orang ini. Yang kelihatan 1. Tetapi kemudian ada kalanya yang 1 ini mundur ke belakang dan digantikan dengan penari yang lain berada di depan. Dan terkadang ketiga-tiganya mereka berdiri dalam satu lintasan. Bukan ada 1 penari yang lebih hebat dari yang lain. Atau yang lebih penting dari yang lain. Semuanya menunjukkan sebuah harmoni. Sebuah keserasian, keselarasan, keindahan. Penari ini menari di dalam keindahan. Karena mereka menari bersama-sama. Demikian juga setiap kita. Kita yang sudah menerima karunia-karunia ini. Mari kita menyatukan semuanya di dalam relasi pelayanan yang indah, yang intim, yang akrab. Sehingga di sana Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami. Terima kasih untuk karunia-karunia Roh Kudus yang telah
dikerjakan dan dibagikan secara khusus kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Seringkali kami salah memahami bahwa karunia itu kami pakai demi mementingkan diri kami sendiri, bersaing dengan sesama kami yang lain. Namun hari ini Tuhan berfirman kepada kami bahwa karunia-karunia itu sama pentingnya dan diberikan kepada setiap kami semata-mata agar kami boleh sehati bersama-sama membangun sebuah relasi pelayanan yang indah, yang diikat dengan kasih Kristus. Tuhan, tolonglah kami sekalian, agar kami boleh fokus kepada Kristus dan kami melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu komunitas di mana kami ada, bertumbuh bersama-sama adalah sebuah komunitas yang indah. Kami tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi di jemaat di Korintus. Atau bahkan kami juga meninggalkan gagal paham di gereja kami. Dan kami sekarang memasuki sebuah relasi yang baru, yang akan kami bangun dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.